Ya Kak, boleh kasih statement sedikit aja Kak supaya Dan juga foto kakak dengan inisial M itu gimana Pak? Apa Allah? Kasih jalan dulu lah ya. Kemarin sempat video call sama Iya katanya gimana Kak? Iya, hubungannya Lihat sampai anak-anak sejauh lagi apa gimana, Kak? Tadi juga ketua soal MPD gimana Kak? Sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun Paula tidak hadir di persidangan dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Alfon Kurnia Palma. Sementara itu, Baim Wong terlihat hadir didampingi kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid. Sidang kali ini beragendakan pembacaan gugatan oleh Baim Wong. Namun, suasana persidangan sempat memanas. Baim Wong menginginkan sidang perceraian kali ini terbuka untuk umum atau para wartawan yang sedang hadir juga untuk meliput, namun berbeda dengan pihak Paula Verhoeven yang menginginkan sidang tersebut dilakukan secara tertutup. Sampai akhirnya terjadilah adu mulut antara kuasa hukum Baim Wong dan kuasa hukum Paula Verhoeven. Saudara termohon mewakili. Harusnya prinsipal. Ataukah itu pada saat sidang selanjutnya? Ya, karena ya harusnya prinsipal. Baik, selanjutnya oleh karena perkara ini adalah perkara yang terdaftar secara elektronik, maka tentu saja proses-prosesnya akan dilakukan secara elektronik. Dan oleh karena itu, saya ingin tanya kepada saudara penggugat, apakah dalam gugatan ini ada yang diubah sebelum dibacakan? Tidak ada yang tetap pada gugatan. Baik, kalau begitu berarti kita akan menyepakati kod kalidas. Ya, oleh karena ini persidangan elektronik, ya tidak perlu dibacakan satu demi satu. Kita akan mengagendakan persidangan secara elektronik. Ya, tergantung. Sebelum menyepakati tentang jadwal, ada dua hal yang sebenarnya kita pengen sampaikan kepada majelis. Pertama, itu terkait ini kan sebenarnya masih bisa berubah kan gugatannya kan itu. Tapi beliau tidak berubah. Ya, itu makanya saya katakan itu kan kemungkinan akan bisa berubah kan gitu kan. Tapi faktanya pada saat ini itu udah kemana-mana tuh majelis itu kan. Tolong namanya ini bisa ditertibkan gitu kan. Karena ini kan sebenarnya persidangan yang tertutup. Ini terkait dengan sampai detik ini belum ada pernyataan bahwa sidang tertutup untuk. Ya, tapi kan ini sebenarnya kan untuk memberikan suatu hal yang nyaman bagi para pihak sebenarnya. Tapi ini udah berseliweran sebenarnya gitu Oh, iya. kan. Yang menurut saya itu problem sebenarnya, itu satu majelis itu ya. Dan kemudian yang kedua gitu kan, kita pengen menyampaikan terkait dengan ini sebenarnya kan aksesibilitas dari prinsipal kami itu dibatasi untuk bisa bertemu dengan anak sebenarnya gitu kan. Nah oleh sebab itu maka saya mohon kepada majelis itu ya untuk memberikan perintah gitu ya agar pemohon itu tidak memberikan batasan kepada si prinsipal kami untuk bisa sampaikan kepada saudara dalam secara tertulis. Baik. Ya. Ada lagi? Ya cukup. Ya. Selanjutnya kita berarti apa namanya? Menyepakati bab kalender itu ya. Ya, izin. Ya. Ini prinsipal karena ini perjalanan hidup dia ingin mengikuti terus persidangan, maunya offline. Oh iya. Maunya sidangnya bukan pakai online, jadi setiap minggu nggak apa-apa kita sempatkan waktu jawab. Dia bilang ini perjalanan hidup saya mau ikut untuk mengetahui karena ini saya harus tahu ini. Jika diizinkan sama yang mulia, mungkin tidak online tapi offline. Jadi jawab hari apa ya saya siapkan waktu bersama. Ini kan tergantung para pihak ya. Sudah terdaftar secara elektronik. Ya. Kalau para pihak tidak menghendaki online, ya saya minta tanggapan saudara tergugat. Ya terima kasih Pak Majelis. Ini kan sebenarnya sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan ya. Pertama itu terkait dengan apabila setiap saat gitu kan itu dikontestasikan, itu kan bermasalah bagi para anak.
Nah itu makanya untuk kepentingan anak sebenarnya berdasarkan konvensi hukum anak dan kemudian hukum undang-undang perlindungan anak dan hukum Islam sebenarnya gitu kan, anak itu berhak untuk mendapatkan kepentingan terbaik sebenarnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya ini dikonsultasikan dan kemudian diaplikasi gitu kan, ini jadi problem sebenarnya majelis gitu kan. Jadi kami pikir ya apa ya? Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu menginginkan ini akan terbuka gitu kan, pada saat kita pembuktian. Maksud? Nggak ada satu yang tidak bisa dibuka semua. Ya. Ya, itu nanti tergantung konteksnya. Ya. Kita akan memilah mana yang boleh terbuka, mana yang harus terbuka. Mungkin kayaknya termohon tidak paham yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan ini sidangnya selanjutnya jawab-menjawab tidak melalui ekor, tapi melalui hadir. Ya saya paham. Karena yang saya maksudkan sebentar dulu, jangan terlalu emosi, santai. Enggak, saya nggak emosi. Anda yang emosi sebenarnya. Jadi yang awalnya secara ekor memang secara ekor, tapi prinsipal karena ini perjalanan hidup dia ingin hadir secara offline. Jadi misalnya ada jawaban nih dari termohon, oke dia hadir. Dan itu haknya dia. Iya. Haknya dia. Oleh karena itu jika diizinkan mungkin tidak menjadi sidang online, menjadi offline. Jadi Iya, hadir. itu kan sudah. Ya memang saya mengajukan secara ekor yang boleh. Jadi ya ikut itu kan hanya Pendaftaran betul. ya pembayaran dan panggilan. Betul ya. Artinya Bapak tidak menghendaki sidang litigasi. Betul. Yang dikehendaki hanya ikut saja. Ekor saja. Ya. Menurut saudara. Jadi ini kan ada dua istilah. Ada persidangan saudara elektronik atau litigasi, dan ada apa yang kita sebut dengan ikut. Ikut sudah dilaksanakan di mana pendaftaran perkara dilakukan secara online. Ya. Tetapi oleh pihak penggugat tidak menghendaki proses secara e-litigasi. Beliau menghendaki pemeriksaan secara biasa saja. Tanggapan saudara? Ya, majelis. Pertama-tama begini, itu kan sebenarnya lebih pada submit ya, kan itu. Ya kemudian diserahkan, tidak dibaca, gitu kan? Untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk mendapatkan suatu konsultasi media? Enggak. Itu jadi pertanyaan saya sebenarnya majelis itu kan. Karena ini menjadi konsultasi jadinya gitu kan? Enggak juga, karena nanti kita nyatakan betul. Jadi itu enggak ada hak liput. Iya. Kalau itu alasannya. Jadi nanti ini kan menyangkut rahasia rumah tangga. Iya. Jadi begini, ada hal-hal yang perlu diperjelas secara verbal. Karena bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa lisan. Iya. Ketika intonasi mimik itu berbeda dengan bahasa tulis. Iya. Dan sebenarnya secara kelembagaan yang justru memudahkan kalau tidak litigasi, mudah kan penyampaiannya berbeda dengan kalau tapi boleh juga. Ya. Hanya agak sulit dilaksanakan secara litigasi kalau nggak sepakat kan? Oh iya. Iya. Nah, jadi pendapat kami begini sebenarnya. Udah majelis. Ini kan sebenarnya lebih kepada penyerahan pada suatu dokumen. Betul. Ada suatu hal-hal yang perlu di step, diperbaiki dan macam-macam. Nah, saya pikir itu kan ada batasan waktu juga kan untuk bisa disubmit dan kemudian sebab itu ya bisa dilihat sama majelis ya. Nah, jadi pada intinya sebenarnya tidak begitu krusial untuk dilakukan sidang konvensional gitu kan. Nah, kami menilai untuk kepentingan yang terbaik sebenarnya gitu ya, akan lebih baik semisalnya juga ekor saja dan kemudian nanti pada saat pembuktian kita akan ada sidang yang material seperti kira-kira kondisi. Baik, untuk menyikapi permohonan dari saudara penggugat maka sidang kami skors. Silakan di luar.